at'imkum, wahai hambaku, kalian semuanya orang yang lapar kecuali yang aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, pasti aku berikan. Nah, Bapak Ibu, makan ini adalah hal yang tidak terlalu kita perhatikan. Maksudnya, kalaupun tidak berdoa kepada Allah, tidak pejo kita makan. Biasanya kan yang kita doakan, ya Allah beri ambo kesuksesan, ya kan? Ya Allah beri ambo kebahagiaan, beri ambo keselamatan, ampun nyoiko, ampun nyoiko, ampun nyoiko. Tidak ada kita yang berdoa, ya Allah agi ambo makan besok. Tidak ada. Tapi Allah mengajarkan kita dalam hal apapun mintalah kepada Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Sabbihisma, Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah masih pertemukan kita sampai hari ini. Allah masih panjangkan umur kita dan Allah masih muliakan kita dengan menghadirkan kita dalam agenda pelaksanaan salat subuh berjamaah, kemudian disambung dengan kultum subuh yang rutin kita laksanakan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah sebagai pahala yang besar. Allah jadikan sebagai penebus dosa-dosa kita, serta Allah catat kita sebagai hamba-hamba yang saleh yang kelak akan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la beserta jajarannya. Yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan dan Imam Alim Ulama Cadia Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat sahaja Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita lanjutkan bahasan kita di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang ke-24. Hadis ini panjang Bapak Ibu. Langsung saja kita bacakan dan sekalian kita bahas. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu
anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah azza wa jalla. Jadi hadis ini berisi firman Allah. Hadisnya diriwayatkan Nabi dari Allah. Jadi ada hadis Bapak Ibu, tapi hadis tersebut adalah firman Allah begitu. Hadis ini disebut sebagai hadis qudsi. Tapi dia berbeda dengan Al-Quran. Dan karena dia hadis, maka derajatnya pun tidak setinggi Al-Quran. Kalau Al-Quran maka harus ada aturan syaratnya begitu. Namun kalau masih derajat hadis maka belum setinggi Al-Quran. Tapi dia juga firman Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis itu, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Bapak Ibu, jadi Allah itu sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Ini yang Allah tegaskan di Quran surah Yunus ayat 44. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah itu tidak pernah zalim kepada manusia, tidak pernah jahat kepada manusia, syai'a, sedikit pun, sama sekali tidak pernah Allah itu jahat pada manusia. Lantas kenapa manusia bisa dilanda keburukan, mendapatkan masalah, ujian, problematika? Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Manusia itu yang batingkah, sehingga inyo yang kerepotan sendiri. Jadi apa-apa kesusahan yang kita alami itu murni datang dari ulah tangan kita sendiri, bukan dari Allah. Jadi jangan pernah salah-salahkan Allah. Termasuk apa yang melanda negeri kita baru-baru ini, bahkan sampai hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya, dan Allah pun melarang kita berbuat zalim. Pertanyaannya, zalim kok artinya apa? Sederhananya Bapak Ibu, zalim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya keluar dari aturan, keluar dari jalur, keluar dari yang benar. Itu disebut sebagai zalim. Lawan zalim apa? Adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka buang sampah sembarangan, zalim. Menebang pohon sembarangan di hutan, zalim. Ya kan? Membakar hutan, zalim. Mengejek manusia, zalim. Meninggalkan sholat, zalim. Mencuri, zalim. Berzina, zalim. Artinya zalim ini apa? Melakukan sesuatu yang keluar dari aturan, seperti itu. Maka Allah melarang kita berbuat zalim sekecil apapun. Dalam bahasa kitanya, berbuat zalim ini berbuat maksiat, berbuat dosa. Kemudian Allah sampaikan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah kami berikan petunjuk, maka hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku, pasti aku beri kalian petunjuk.
Nah, Bapak Ibu, ini yang mesti kita selalu ingat, meminta petunjuk kepada Allah. Dan maha kasih sayangnya Allah, Allah jadikan surah Al-Fatihah itu isinya meminta petunjuk kepada Allah. Nah, sehingga ketika kita membaca Al-Fatihah, kita sekaligus sedang memohon petunjuk sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastaq'imuni at'imkum. Wahai hambaku, kalian semuanya orang yang lapar kecuali yang aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, pasti aku berikan. Nah, Bapak Ibu, makan ini adalah hal yang tidak terlalu kita perhatikan. Maksudnya, kalaupun tidak berdoa kepada Allah, tidak pejo kita makan. Biasanya kan yang kita doakan, ya Allah beri ambo kesuksesan, ya kan? Ya Allah beri ambo kebahagiaan, beri ambo keselamatan, ampun nyoiko. Tidak ada kita yang berdoa, ya Allah agi hamba makan besok. Tidak ada. Tapi Allah mengajarkan kita dalam hal apapun mintalah kepada Allah. Banyak-banyak meminta sama Allah, walaupun hal-hal yang kecil. Nah, jadi sebelum kita makan itu, ya kita memohon kepada Allah, ya Allah berilah saya makanan ini. Allah itu sangat suka diminta. Beda jauh orang, Mbak. Kalau orang, misalnya orang acuk meminta kawa kan, pasti awak kesal, nyinyia nama, ya kan? Tapi kalau Allah itu justru suka diminta. Semakin sering kita meminta sama Allah, semakin sering kita berdoa, Allah makin senang sama kita. Bahkan Allah suruh, ya, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Nah, justru orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong di mata Allah. Nah, Bapak Ibu, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semua telanjang kecuali yang telah aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku berikan. Nah, sama dengan yang tadi, makanan, pakaian, ya kan, hal-hal yang kecil, mintalah kepada Allah. Kita usahakan untuk sering-sering meminta kepada Allah. Nah, dengan sering-sering meminta sama Allah ini, itu akan meredam kesombongan dalam hati. Nah, karena kita menganggap, Ibu, ambo bisa mengerajuniko, ambo bisa mendepeniko, ambo bisa iko, ya kan? Awak merasa bisa seorang. Padahal semua terjadi atas izin Allah. Maka dengan banyak meminta sama Allah, itu akan menjaga hati kita untuk selalu ingat bahwa kita ini hanya seorang hamba Allah yang memutuskan segalanya. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa membinasakanku. Kalian tidak akan bisa membahayakanku, kata Allah. Dan kalian tidak akan dapat memberi manfaat kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lanjutkan, ini masih berhubungan. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan sekalian jin, semuanya bertakwa kepada Allah dengan takwa yang paling tinggi, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Nah, maksudnya apa?
walaupun semua orang bertakwa di dunia ini, tidak ada pentingnya bagi Allah Bapak Ibu. Tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ya, kekuasaan Allah tetap kekuasaan Allah, tidak dipengaruhi oleh makhluknya. Jadi mau kita bertakwa, ya itu tidak akan menguntungkan Allah sama sekali, biasa-biasa aja sama Allah. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Dan sebaliknya wahai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu sampai orang-orang yang terakhir di antara kalian semuanya ingkar kepadaku, semuanya berhati jahat, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Tidak ada yang bertakwa ciptaan Allah Bapak Ibu, apa saja ingkar kepada Allah seperti iblis, tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Nah, maka kitalah yang butuh sama Allah, Allah tidak butuh sama kita. Tidak pun kita sholat, Allah tidak akan rugi, kita yang rugi. Tidak pun kita berdoa, Allah tidak rugi, kita yang rugi. Makanya Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Allah tidak bergantung pada apapun. Kita yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lanjutkan. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza adkhila al-bahr. Jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin di bumi meminta kepadaku, lalu aku penuhi semua permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku kecuali seperti sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Nah, semua makhluk Allah berdoa kepada Allah apa yang mereka inginkan, lalu Allah berikan, Allah kabulkan semuanya. Tidak akan berkurang apa yang ada pada Allah, tidak akan berkurang kekayaan Allah. Bahkan Allah umpamakan seperti sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Nah, ambil jarum Pak Ibu, masukkan ke laut, angkat kateh, caliak bara air yang menetes. Asabanya itulah kira-kira yang Allah berikan kepada semua makhluknya apabila semuanya berdoa kepada Allah. Ya ibadi innama hiya a'malukum ahsiha lakum thumma awaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian, aku catat semuanya untuk kalian, kemudian kami yang akan membalasnya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa mendapatkan selain itu, janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini hadis yang sangat panjang dan hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat berharga, yang isinya merupakan prinsip-prinsip yang memuat tentang akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita akan keagungan Allah. Nah, Allah itu maha agung dan Allah sama sekali tidak butuh kepada hambanya. Makanya surat-surat dalam Al-Quran itu yang keutamaannya besar pasti yang berbicara tentang Allah. Misal pernah Nabi bertanya kepada seorang sahabat, ayat manakah yang paling agung dalam Al-Quran? Maka sahabat tersebut menjawab, ayat kursi. Maka Nabi pun membenarkannya. Ayat kursi itu Bapak Ibu isinya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang dia maha hidup dan akan selalu hidup begitu.
la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wal ard, miliknya kerajaan langit dan bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Maha mengetahui segala sesuatu. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Begitu juga surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat yang pendek, ayatnya pendek-pendek, cuma 4 ayat. Ayat favorit kita sadonya kalau sholat, Bapak Ibu. Tapi keutamaannya kata Nabi dalam hadis, membaca qul huwallah itu seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Karena bobotnya tentang sifat-sifat Allah. Ayat kursi bobotnya sifat-sifat Allah. Qul huwallah isinya sifat-sifat Allah, menjadikan dia ayat yang sangat agung dan membacanya mendapatkan fadilah yang besar. Artinya membaca qul huwallah 3 kali itu pahalanya seolah-olah mengkhatamkan Al-Quran. Nah, tapi jangan pula mengkhatamkan Al-Quran qul huwallah saja, Bapak Ibu. Nah, kecuali kan Abu pagi kulah 5 kali khatam Al-Quran juga. Nah, hebat nah Ibu mah ya kan. Yang mau baca qul huwallah 5 kali je. Nah, dia memang pahalanya begitu, tapi tidak menggantikan. Nah, ingat-ingat Bapak Ibu, memang pahalanya seperti mengkhatamkan Al-Quran, namun tidak menggantikan mengkhatamkan Al-Quran. Nah, jadi Quran ku tetap kita baca, qul huwallah ku tetap juga acok-acok kita baca. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sakit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih banyak, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.